Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update. Ibadah Aba Youth Teams diadakan setiap hari Sabtu, open gate jam 5 sore. Dan ibadah Aba Youth Pro diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Juni, open gate jam 11 pagi. Ibadah Aba Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 2 Aba Love Bali. Tema kita tahun ini, semakin kuat, semakin berdampak. Dalam bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang disiplin rohani. Apa saja disiplin rohani itu? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari? Pastikan saudara untuk setia beribadah bersama kami pada setiap hari Minggu jam 9 pagi di lantai 3 Aba Love Bali. Firman Tuhan untuk kita minggu ini. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian Aba News yang bisa kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, semakin kuat dan semakin berdampak. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya hari ini di channel YouTube online Gereja Aba Love Denpasar Bali. Saya berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara hari ini baik-baik saja, sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa Bapak, Ibu, Saudara baik-baik saja. Amin Bapak, Ibu. Oke, sebelumnya karena ini kali pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Gunawan. Saya ada di Kejemaatan Gereja Aba Love Denpasar Bali ini
sejak tahun 2007 Bapak Ibu Saudara. Jadi kurang lebih 16 tahun lah ya ada di kejemaatan ini. Saya punya istri satu, Ibu Lina, dan kami punya anak 3 pria, dan yang 2 sudah berumah tangga atau sudah menikah. Saya juga merupakan bagian dari kepemimpinan di gereja lokal ini, di gereja Abalef Denpasar Bali ini. Saya juga terlibat di dalam kepemimpinan, saya terlibat di dalam gerakan pria, gerakan keluarga, dan saya juga mengambil bagian di dalam pelayanan tubuh Kristus di Pulau Bali ini untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan, untuk mempersatukan gereja-gereja Tuhan kurang lebih 21 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tujuannya adalah untuk mempersatukan hamba-hamba Tuhan dan mempersatukan gerejanya untuk satu tujuan, yaitu menjalankan amanat agung Yesus Kristus di Pulau Bali ini. Demikian Bapak Ibu perkenalan saya, itulah jati diri saya, semoga diperkenan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai sharing firman kita pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya bulan ini adalah disiplin rohani dalam doa dan puasa. Subtema hari ini yang saya berikan adalah disiplin doa puasa sebagai gaya hidup. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hidup kita semakin kuat dan berdampak. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana cara dasar gaya kehidupan jemaat mula-mula sebagai orang percaya atau sebagai murid pada waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, setelah mati, bangkit dan naik ke surga. Mereka adalah jemaat mula-mula. Mari kita baca di Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Cara dasar gaya hidup jemaat mula-mula ini sebenarnya kalau menurut saya adalah gambaran dari apa yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau sekarang adalah bertekun dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Kita sekarang adalah kita bertekun di dalam komunitas kita, di dalam ibadah kita. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti. Kita juga melakukan hal yang sama. Kita ada perjamuan kudus, ada perjamuan suci untuk mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebus juru selamat buat kita. Dan mereka bertekun dalam berdoa. Kita juga melakukan hal yang sama hari-hari ini, sesuai dengan tema kita hari ini adalah disiplin dalam doa dan juga tentunya puasa nanti ya Bapak Ibu ya. Saya garis bawahi kata bertekun. Jemaat mula-mula itu bertekun. Nah, tema kita itu adalah disiplin rohani. Ya, kalau bertekun dan disiplin itu dilakukan bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang powerful Bapak Ibu Saudara. Nah, saya definisikan bertekun itu adalah berfokus kepada semangat kegigihan di dalam menghadapi apa yang dilakukan. Kalau disiplin itu adalah sikap kita, perilaku kita yang kita lakukan secara konsisten, secara tertib, dan ada komitmen. Seperti itu. Jadi, kalau bertekun dan disiplin digabungkan, saya boleh definisikan adalah berfokus pada semangat kegigihan dengan konsisten, dengan tertib, dan dengan komitmen yang dilakukan. Wow, itu akan menjadikan yang powerful. Saya tuliskan di sini bertekun dan disiplin itu akan menghasilkan terobosan yang maksimal. Definisi doa itu menurut saya adalah doa itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Karena kita berdoa kepada Tuhan tentunya Bapak Ibu Saudara. Nah, doa itu sebetulnya sangat sederhana. Semua orang dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai opa-oma, semua bisa melakukan hal itu. Karena sangat sederhana, sangat simpel.
Ada orang berdoa hanya mengatakan demikian, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kalau dia lakukan dalam sikap doa, itu juga sudah merupakan sebuah doa Bapak Ibu. Saya punya cerita yang dulu pernah saya sampaikan di tempat ini, kisah tentang si Acong. Acong punya tempat tinggal dan pekerjaannya itu melewati sebuah rumah ibadah. Jadi kalau Acong mau berangkat ke tempat kerjanya itu di lingkungan pasar begitu ya Bapak Ibu Saudara. Acong selalu mampir ke tempat doa itu, rumah doa itu. Dia selalu di depan halaman dia mengatakan, Tuhan ini oe Acong. Dan dia lakukan setiap hari, setiap kali dia lewat dia selalu mengatakan, dia mampir ke rumah ibadah itu dan mengatakan hal yang sama. Tuhan ini oe Acong. Gitu. Itu juga merupakan sebuah doa Bapak Ibu. Nah suatu hari Acong sakit, harus masuk rumah sakit, dia harus nginep di rumah sakit. Nah dia juga di rumah sakit dia berdoa, Tuhan ini oe Acong. Demikian saja doanya. Dan pada malam hari Bapak Ibu tahu, Tuhan datang ke tempat tidurnya Acong malam itu di rumah sakit itu. Dan Tuhan mengatakan begini, Acong ini oe Tuhan. Dan Acong hari itu sembuh Bapak Ibu. Saat itu juga sembuh. Jadi doa itu sederhana sekali. Tapi ingat Bapak Ibu ya, meskipun sederhana, tapi doa itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia dan kudus. Karena apa? Karena pada saat kita berdoa, kita melakukan persekutuan dengan Allah yang maha mulia dan Allah yang maha kudus. Seringkali orang kadang bertanya kepada saya, mengapa sih kita perlu berdoa? Padahal Tuhan kan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Sebetulnya Tuhan sudah tahu sebelum kita memintanya. Tuhan katanya maha tahu. Kalau bahasa Inggrisnya itu omniscient. Katanya Tuhan itu omnipotence, maha kuasa. Tuhan itu katanya omnipresent, maha hadir. Kenapa kita mesti berdoa? Kan Tuhan sudah tahu. Nah begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejak penciptaan Allah, awal mulanya menciptakan manusia, Allah itu punya keinginan untuk bergaul dengan ciptaannya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan tujuan juga bergaul dengan ciptaannya. Allah senang bergaul karib dengan ciptaannya. Itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8. Saya bacakan demikian ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ayat 8a. Jadi pada saat itu manusia ada di Taman Eden, Tuhan Allah itu berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, dikatakan ayat 8a. Berarti Allah suka berjalan-jalan pada waktu pagi hari. Hari sejuk itu bisa diartikan pagi hari atau sore hari. Jadi Allah itu senang berjalan-jalan. Berjalan-jalan untuk apa? Untuk menjumpai ciptaannya Adam dan Hawa waktu itu. Karena Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita memang dirancang untuk hidup di dalam persekutuan dengan Allah pencipta. Memang Allah menciptakan kita itu, kita dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Lalu berikutnya, Allah juga ingin kita itu mencari dan bersekutu dengan Dia. Jadi di samping Allah yang merancangkan, tapi Allah juga ingin kita ini mencari dan bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Ada pernyataan Blaise Pascal yang saya bisa bacakan demikian, yang luar biasa ya. Terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain, kecuali oleh Allah Sang Pencipta. Jadi terdapat sesuatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati manusia pada saat menciptakan, sehingga tidak ada benda lain apapun yang bisa mengisinya selain Allah Sang Pencipta itu sendiri. Tema kita hari ini adalah disiplin doa dan puasa. Sekarang kita masuk pengertian puasa. Kenapa kita mesti berpuasa? Apa definisinya? Saya jelaskan terlebih dahulu.
Berpuasa itu adalah salah satu disiplin rohani yang penting, di mana seseorang itu menghentikan sementara makanan jasmani bagi tubuhnya dan membiarkan Roh Kudus menguasainya, serta memberi dia makanan dan minuman rohani. Jadi berpuasa itu dapat diartikan begini, saudara. Kita tidak makan, tidak minum, kita berhenti sementara tidak makan, minum makanan, minuman jasmani. Supaya apa? Kita mengizinkan Roh Kudus secara maksimal menguasai tubuh kita, sehingga dia bisa memberikan makanan dan minuman rohani kepada kita. Kita kebetulan dalam bulan-bulan ini kita sudah punya kesempatan sebagai jemaat, kita bisa melakukan puasa ya Bapak Ibu ya. Setiap ada doa 7 hari, doa komsel, gabungan komsel. Nah pada hari terakhir biasanya kita lakukan puasa. Sebelum malam harinya kita lakukan penutupan doa bersama. Jadi gereja ini juga memberi kesempatan, memberi kepada kita supaya kita berlatih untuk berpuasa. Memang ada hal yang penting di dalam Alkitab dikatakan, bukan hanya berdoa saja, tetapi juga berpuasa. Nah itu sebabnya kita harus berlatih. Kita harus disiplin melatih diri kita untuk berdoa dan berpuasa. Kalau hal ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, itu akan menghasilkan terobosan rohani yang signifikan sekali dalam kehidupan kita. Disiplin doa, disiplin puasa, kalau kita lakukan konsisten, kita lakukan terus-menerus, akan menjadikan kita menjadi orang-orang rohani yang semakin kuat. Di dalam Ulangan 11 ayat 8 dikatakan begini, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Jadi supaya kita kuat untuk memasuki menduduki negeri itu apa? Supaya kita menghadapi kehidupan kita. Menghadapi di mana sehari-hari tantangan-rintangan banyak kita hadapi. Supaya kita bisa menjadi kuat. Dan kita akan terus-menerus mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, di dalam berdoa, kadang-kadang kita sering terlupakan. Atau kita belum tahu, kalau yang belum tahu hari ini, saya beritahu Bapak Ibu. Ya, di dalam doa, kita itu punya hak istimewa sebagai anak Tuhan. Saudara mau tahu apa itu? Hak istimewanya? Di dalam Galatia 4 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Catat baik-baik saudara, menjadi anak. Galatia mengatakan 5-6 begitu. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hak istimewa kita, pada saat kita berdoa, kita ini dianggap sebagai anak. Karena kamu adalah anak, katanya ayat ke-6, Allah menyuruh roh anaknya, siapa? Yesus, ke dalam hati kita. Jadi Yesus itu ada di dalam hati kita. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah. Itu sebabnya kalau Yesus ada di dalam hati kita, kita juga punya hak memanggil Allah itu Bapa. Demikian pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita punya hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita doa. Doanya apa yang Yesus ajarkan? Bapa kami yang ada di surga. Kita memanggil Bapa, itu hak istimewa kita. Di dalam Yesaya 43:25 dikatakan begini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Yesus mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Pemberontakanmu, mu itu siapa? Saudara dan saya. Oleh karena Yesus sendiri, dan Yesus tidak mengingat-ingat dosamu. Dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Jadi kita sekarang jadi orang merdeka Bapak Ibu Saudara. Dan istimewa yang berikutnya, dikatakan begini di dalam Kolose 1 ayat 26. Saya semua dasarnya dari ayat, sehingga bukan asumsi atau pernyataan saya ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 26. Saya bacakan.
yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang sekarang, berarti sekarang saudara, dinyatakan kepada orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Kembali lagi, saudara dan saya. Itulah hak istimewa kita hari-hari ini hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rahasia yang tidak diketahui oleh orang sebelum kita, sebelum zaman kita. Pada zaman perjanjian lama, pada zaman sebelum Yesus mati disalib dan bangkit naik ke surga. Rahasia itu belum diketahui. Tapi rahasia itu sekarang diberikan, dibukakan kepada kita. Kitalah orang-orang kudusnya yang menerima rahasia tersebut. Dan di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Dia digantung di kayu salib sampai mati. Dosa kita ditanggungnya. Seharusnya kita yang harus menanggung. Diambil alih oleh Yesus Kristus. Dia yang tanggung dosa kita. Dipakukan di kayu salib. Jadi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah menjadi orang merdeka. Dosa kita sudah ditanggung Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya kita sekarang bisa datang menghampiri tahtanya yang kudus. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 ayat 21, supaya memperjelas lagi ya Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi perhatikan saudara ayat ini, dikatakan begini ya, saya garis bawahi ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Kenapa kita punya keberanian? Karena Yesus yang sudah memerdekakan kita. Kita sudah bukan orang berdosa lagi. Kita sekarang hidup di dalam kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menebus kita, sehingga kita punya keberanian. Kenapa kita punya keberanian? Karena Yesus menjadi imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus ada di mana? Yesus ada di dalam kita tadi. Sudah saya jelaskan. Yesus ada di dalam diri kita. Dialah imam besar yang bisa membawa kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama, orang mau ketemu Tuhan, itu di mana? Di ruang Maha Kudus. Di sana ada tabut perjanjian, Tuhan hadir di sana. Dan siapa yang bisa menemui Tuhan? Imam besar. Tidak bisa semua sembarang orang. Umat Israel tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus, mati dia. Imam besar aja kalau masuk ke ruang Maha Kudus, kalau dirinya tidak baik, tidak kudus, mati Bapak Ibu Saudara pada saat itu. Makanya imam besar kalau masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya dikasih tali. Supaya kalau di dalam ruang Maha Kudus ada bunyi ketubrak, oh berarti imam besarnya itu mati. Jadi tinggal ditarik dari luar, karena umat tidak bisa masuk sembarangan ke ruang Maha Kudus. Pada waktu zaman Musa, imam besar siapa? Imam besar Harun yang masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyampaikan apa-apa dari yang dibutuhkan oleh umat Israel. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, oleh karena anugerah Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah dipakukan dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, berarti semua sudah finish, semua sudah ditanggung Dia. Kita adalah menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa. Itu sebabnya, dan sekaligus Tuhan Yesus adalah sebagai imam besar. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Tadi saya berkali-kali saya sebutkan. Itu sebabnya kita bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Kita punya keberanian karena imam besar itu ada di dalam diri kita, dan kita boleh menghampiri tata yang kudus. Amin Bapak Ibu. Itulah istimewanya kita sebagai anak-anak Allah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kita berdoa? Bagaimana caranya kita berdoa? Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan begini.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dalam pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya menyatakan itu? 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 mengajarkan kita demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana caranya berdoa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini lemah, Engkau yang kuat. Tuhan aku ini kosong, Engkau yang penuh. Tuhan aku ini tidak ada apa-apanya, Engkau yang berkuasa terhadap hidup. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat? Jawabannya ada di ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, saudara? Hidup kita hari-hari ini banyak hal yang harus kita hadapi, banyak masalah yang harus kita hadapi. Sebagai orang percaya, bukan berarti hidup kita mulus-mulus saja, tetapi hidup kita banyak hal yang harus kita hadapi hari-hari. Nah, ayat yang 8 mengingatkan kita begini. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita? Ayat 8 juga mengingatkan kita begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus sadar dan selalu berjaga-jaga. Itu sebabnya kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa. Karena apa? Lawan kita si iblis itu selalu berjalan keliling-keliling, nggak kenal hari libur, nggak kenal tanggal merah, nggak kenal waktu. Setiap saat dia jalan-jalan keliling-keliling, seperti singa mengaum-ngaum katanya. Seperti singa berarti bukan singa, mirip-mirip aja sama singa. Dia coba-coba modelnya mirip-mirip singa. Dia cari mangsa yang dapat ditelannya. Berarti ada mangsa, ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa orang yang tidak dapat ditelannya? Saudara dan saya kalau rajin berdoa dan berpuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Iblis itu berjalan berkeliling-keliling, tidak kenal waktu. Ada 4 hal yang dia selalu lakukan. Apa itu? Yang pertama, mematahkan semangat. Yang kedua, membohongi. Yang ketiga, menuduh. Yang keempat, mencobai. Itu aja yang dikerjakan iblis dari dulu sampai sekarang. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, iblis selalu mematahkan semangat. Dia mengatakan, sakit kamu tidak bisa sembuh. Sakit kamu itu udah parah. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang mengalami jalan buntu, menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah hubungan. Iblis selalu mematahkan semangat. Dia akan mengatakan, nggak akan bisa selesai, kamu sudah ada di jalan buntu, sudah menyerah saja. Karena itu iblis selalu membohongi, selalu mematahkan semangat. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang tangannya kuat, katanya tadi. Mari kita serahkan kepada Tuhan yang tangannya kuat. Katakan kepada iblis, aku tahu memang penyakitku berat, tetapi aku punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada sakit penyakitku, yang dapat menyembuhkan aku. Kalau aku punya masalah yang berat, kau katakan seperti jalan buntu, tapi Tuhan punya tangan yang kuat. Dia selalu punya cara untuk menolong aku, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana, saya ulang kembali, bagaimana cara kita berdoa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat? Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita? Kembali lagi ke Filipi 4 ayat 6 dan 7 tadi. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Itu caranya Bapak Ibu Saudara. Dan ini hasilnya Bapak Ibu, ayat 7 itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal.
akan memelihara hati kita dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Akan banyak hal yang melampaui akal kita. Kalau tadi saudara dibilang sakit keras, sakit parah, Tuhan bisa sembuhkan. Asal saudara percaya dan beriman, Tuhan sembuhkan. Kalau saat ini saudara dengar dan saudara percaya, saat ini juga saudara bisa sembuh. Demikian juga kalau saudara menghadapi masalah yang berat dalam kehidupan, masalah rumah tangga. Kalau saudara percaya dan beriman, saat ini juga pertolongan Tuhan datang pada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya punya cerita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan itu melampaui segala akal. Saya masih ingat tahun 99, waktu itu saya menjadi ketua sebuah organisasi Kristen. Dan saya masih ingat waktu itu, saya belum berjemaat di sini Bapak Ibu Saudara ya. Pak Beta, saya kenal dengan Pak Beta, baru kenal sama Pak Beta. Pak Beta itu mengatakan kepada saya, Pak, kami Abalah mau bikin acara Gen B. Waktu itu, konser musik Gen B, generasi baru. Jadi kalau Pak Andreas tolong koordinasikan supaya Pak yang menjadi panitianya, supaya acara ini bukan kesannya dari gereja lokal kami, tapi untuk tubuh Kristus. Dan saya mengiyakan Bapak Ibu, saya bersedia. Dan nah ini ceritanya Bapak Ibu, kurang 5 hari dari hari H, saya itu waktu itu harus PP Jawa ke Bali, karena pekerjaan saya ada di Jawa dan ada di Bali. 5 hari sebelum hari H itu, pada sore hari itu, saya tiba-tiba sakit Bapak Ibu. Sakit seperti orang katakan waktu itu flu tulang, atau orang bilang waktu itu cikungunya. Tiba-tiba saya itu lumpuh Bapak Ibu, tulang-tulang saya itu nggak bisa bergerak. Saya hanya di tempat tidur saja, mau bangun tuh rasanya linu semua dan nggak punya kekuatan Bapak. Lalu saya, karena saya begitu capek karena saya dari Jawa, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, kasih saya istirahat supaya saya besok bisa lebih baik, dan tolong sembuhkan saya. Bapak Ibu, saya kemudian tertidur. Dan tiba-tiba jam 2:30 pagi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di ujung kamar saya itu ada sinar begitu terang, ada orang datang pakai jubah putih begitu terang. Saya nggak bisa lihat, saya cuma bisa lihat jubahnya aja di bawah karena begitu terang. Tiba-tiba orang yang di dalam cahaya itu mengatakan begini, Andreas, kamu kenapa? Lalu saya jawab, saya sakit Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya panggil Tuhan. Saya nggak tahu yang datang itu malaikat atau Tuhan, saya tidak tahu karena saya nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Saya cuma lihat cahayanya di bawah kakinya itu yang begitu terang. Lalu tiba-tiba ada bola api kira-kira besarnya segini gitu Bapak Ibu ya. Itu dari ujung tembok itu di cahaya yang terang itu tiba-tiba melesat ke dada saya. Terus masuk di dada saya seperti orang yang disetrum ribuan watt gitu Bapak Ibu Saudara. Dan detik itu juga saya menjadi sembuh. Sembuh total. Itulah yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dia berikan yang tidak masuk akal itu kepada saya. Saya mengalami kesembuhan seketika. Itu berkat buat saya. Demikian Bapak Ibu saksiannya. Saya perkuat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 124 ayat 8. Katakan begini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi siapa yang menolong kita? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata menjadikan itu boleh diartikan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu menjadikan. Kalau yang ada disempurnakan menjadi ada, itu namanya dimodifikasi, Bapak Ibu Saudara, atau diperbaiki. Seperti itu. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau sakit saudara, hari ini ada sakit, Tuhan bisa menyembuhkan. Karena apa? Tuhan bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan demikian sebaliknya, Tuhan bisa menjadikan yang ada menjadi tidak ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara menghadapi persoalan hidup, Tuhan bisa menjadikan persoalanmu itu menjadi tidak ada. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Di dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi.
Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu memenuhi segala janji-janjinya. Janjinya kepada bangsa Israel dikatakan tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Itulah Tuhan kita. Janjinya selalu ya dan amin. Dari dahulu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Itulah Tuhan Yesus kita. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagai penutup, saya mengingatkan, mari kita berdisiplin, bertekun dalam doa dan puasa. Berdisiplin, bertekun bukan karena paksaan, bukan karena sungkan. Sekali lagi, bukan karena program gereja, tetapi kita melakukan disiplin karena kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang tangannya kuat. Kita punya Tuhan yang memberikan hak istimewa kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Hubungan kita sebagai anak dan orang tua, sebagai anak dan bapa. Sehingga itu menyadarkan kita lakukan sebagai gaya hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan lalaikan berdoa, berpuasa. Bapak Ibu bisa berdoa, berpuasa buat banyak hal. Bapak Ibu bisa berdoa sekali lagi. Bisa berdoa buat pasangan saudara, buat keluarga saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Bisa berdoa buat komunitas saudara. Bisa berdoa buat sasaran misi dari gereja, bisa berdoa buat jemaat gereja, bisa berdoa buat umat Tuhan di Pulau Bali ini, bisa berdoa buat bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Jangan lalaikan itu Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah orang-orang istimewa di mata Tuhan. Sebab, satu lagi karena apa? Karena kalau kita tidak lalai, saat kairos Tuhan atau waktu Tuhan itu datang, kita dalam kondisi siap. Kalau kita siap, kairos Tuhan datang, ada hal yang besar yang akan terjadi melalui hidup kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.